Hai teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini kita akan membuat Fiora Net Bag. Tasnya ini simple dengan ukuran lebar 40 cm, kemudian tingginya 28 cm. Untuk handle-nya pun juga bisa di-adjust ya. Dan untuk alat dan bahan di sini saya gunakan benang poli orange dengan ukuran benang D30. Ini sediakan 3 gulung ya, nanti masih sisa sedikit. Kemudian untuk hakpennya di sini saya gunakan hakpen nomor 5 atau 3,0 mm. Oke, langsung aja ke cara merajutnya. Untuk langkah pertama kita akan membuat tusuk rantai sebanyak 88 kali. Oke, setelah selesai membuat 88 tusuk rantai, kemudian kita masuk baris pertama. Untuk baris pertama kita akan membuat tusuk double crochet sebanyak 39 kali. Kita awali di lubang nomor 5 dari hakpen. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di lubang nomor 5 ini kita mulai membuat tusuk double crochet. Kita hitung dari sini 1, kemudian lanjut berikutnya 2, terus lanjut berikutnya 3. Nah, ini bisa kita lanjutkan sampai 39 kali ya. Nanti kita akan bertemu setelah selesai membuat 39 kali tusuk double crochet. Oke, ini kita sudah selesai membuat tusuk double crochet 39 kali. Kemudian kita bikin tusuk double crochet three top. Kita bikin 3 tusuk single crochet yang kita jadikan satu. Kita bikin tusuk double crochet seperti biasa. Kemudian berhenti di sini. Kemudian lanjut kita ambil benang lagi. Bagian bawah kita skip 1 lubang, masuk lubang berikutnya. Kita bikin tusuk double crochet. Oke, seperti ini udah dapat 2 tusukan. Kemudian bikin lagi bagian bawah, skip, masuk lubang berikutnya 3. Nah, seperti ini ada 3 stitch dan 4 loop di sini. Kemudian kita jadikan 1. Oke, seperti ini ya untuk DC three top-nya. Kemudian untuk bagian stitch ini kita pasang penanda ya. Ini untuk menandai bagian tengah. Kemudian kita lanjutkan membuat double crochet sebanyak 38 kali. Jadi untuk bagian ini sama seperti bagian awal ya. Kita hanya membuat tusuk single crochet, tusuk double crochet di setiap lubangnya sampai 38 kali. Ini nanti sampai tersisa 1 lubang paling ujung ya. Jadi kita lanjutkan aja dulu dan bertemu setelah selesai. Nah, ini kita sudah selesai membuat 38 tusuk double crochet. Kemudian kita bikin stitch yang ada dalam tanda kurung ya. Pertama kita akan bikin tusuk double crochet. Oke, kemudian lanjut tusuk rantai 1 kali. Lanjut tusuk double crochet di lubang yang sama.
Nah, seperti ini untuk baris pertama. Hasilnya dia seperti huruf V ya. Nah, kemudian kita masuk baris kedua. Kita putar arah, kita bikin 4 kali tusuk rantai. Kemudian kita bikin rumus yang ada dalam tanda kurung, yaitu tusuk double crochet dan rantai. Untuk tusuk double crochetnya di lubang bagian ini. Oke, kemudian tusuk rantai. Nah, kita ulangi lagi, tapi untuk bagian bawahnya itu kita skip, masuk lubang berikutnya. Kita bikin rumus dalam tanda kurung, yaitu double crochet dan tusuk rantai. Nah, untuk cara ini kita lakukan 19 kali ya, dan untuk bagian bawahnya jangan lupa kita skip 1 lubang. Oke, caranya seperti ini ya, dan akan kita lanjutkan sampai bertemu dengan penanda. Nah, ini kita sudah selesai membuat rumus dalam tanda kurung itu 19 kali ya. Kita bisa hitung dari mulai tusuk double crochet. Jadi di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, ini udah selesai rumus dalam tanda kurung. Kemudian kita bikin tusuk double crochetnya 3 kali. Pertama kita skip 1 lubang, masuk lubang berikutnya, kita bikin tusuk double crochet. Kemudian lanjut bikin tusuk double crochet lagi, tapi untuk bagian bawahnya itu kita skip 1 lubang. Jadi kita bikinnya pas pada bagian penanda ya, karena di bagian penanda itu adalah titik tengahnya. Oke, kemudian bikin tusuk double crochet lagi, bagian bawahnya kita skip 1 lubang, masuk lubang berikutnya. Nah, seperti ini untuk bagian tengahnya. Jadi di sini ada 3 tusuk double crochet. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya itu ada yang di skip ya. Nah, untuk bagian yang tengah tusuk double crochet yang nomor 2 itu kita kembali pasang penandanya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin tusuk rantai 1 kali. Lanjut tusuk double crochet, untuk bagian bawahnya kita skip, masuk lubang berikutnya. Ini adalah rumus yang ada dalam tanda kurung ya, dan ini kita lakukan sampai 20 kali. Jadi untuk caranya itu sama seperti yang di awal baris tadi ya. Kita bikin motif netnya, yaitu tusuk rantai, kemudian tusuk double crochet. Oke, kita lanjutkan sampai 20 kali ya. Oke, ini saya sudah selesai di hitungan 18 kali. Di hitungan kedua terakhir itu saya contohkan ya, untuk tusuk double crochetnya itu di bagian ini. Lanjut tusuk rantai dan tusuk double crochet yang terakhir itu di bagian tusuk rantai yang ada di baris pertama ya. Jadi seperti ini untuk bagian akhir barisnya. Selanjutnya kita akan pastikan jumlah hitungannya sudah benar apa belum ya. Kita hitung dulu. Untuk hitungnya itu dari bagian tusuk double crochet yang 3 kali, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ini udah benar ya untuk hitungannya. Untuk kelipatan motif untuk bagian barisnya
itu 2 baris. Jadi setiap 2 baris sekali kita akan ulangi hitungan yang sama ya. Contohnya seperti ini ya. Kita putar arah, kita masuk baris ketiga. Dan untuk hitungan baris ketiga itu adalah hitungan baris yang pertama ya. Kita bikin 4 kali tusuk rantai, kemudian 39 tusuk double crochet. Ya, untuk double crochetnya kita mulai dari bagian ini. Oke, kemudian lanjut di lubang berikutnya di bagian ini. 2, lanjut lubang berikutnya di bagian tusuk rantainya ya, di baris sebelumnya. 3, kemudian lanjutkan di lubang berikutnya lagi sampai mendapat 39 kali tusuk double crochet ya. Oke, ini kita sudah selesai di bagian tusuk double crochet 39 kali. Kemudian kita akan bikin tusuk di si treetop. Jadi kita bikin 3 tusuk double crochet yang kita jadikan 1. 1, kemudian tepat di bagian penanda. 2, kemudian 1 kali lagi. 3, kemudian jadikan 1. Nah, seperti ini. Kemudian pasang kembali penandanya. Kemudian kita lanjut membuat tusuk double crochet 39 kali ya. Jadi masing-masing lubang akan kita isi dengan 1 tusuk double crochet. Oke, ini kita lakukan dulu sampai mendapat 39 kali tusuk double crochet ya. Nah, ini sudah selesai di hitungan 39 tusuk double crochet. Kemudian kita bikin tusuk rantai 1 kali, kemudian tusuk double crochet di sini ya, di lubang paling ujung. Itu kalau di baris sebelumnya itu bagian tusuk rantai ya. Nah, seperti ini baris ketiga udah selesai. Hasil jadinya sama seperti baris pertama ya. Nah, kemudian kita putar arah, kita masuk baris keempat. Pertama, kita bikin tusuk rantai 4 kali. Kemudian rumus yang ada dalam tanda kurung yaitu tusuk double crochet kita bikin di bagian ini ya. Kemudian tusuk rantai 1 kali. Nah, untuk rumus double crochet tusuk rantai itu kita ulangi 19 kali ya. Dan jangan lupa untuk bagian bawahnya itu kita skip 1 lubang. Oke, ini kita lanjutkan dulu sampai bertemu dengan penanda ya, atau sampai hitungannya pas 19 kali. Setelah selesai 19 kali hitungan, kemudian kita bikin tusuk double crochetnya 3 kali ya. 1, kemudian untuk bagian bawah kita skip 1 lubang, jadi masuk tepat pada bagian penanda. Kita bikin tusuk double crochet, skip lagi, bikin tusuk double crochet lagi. Nah, ini sudah terlihat ada 3 ya. Kemudian untuk yang bagian paling tengah itu kita kasih penanda lagi. Kemudian lanjutkan membuat tusuk rantai 1 kali, kemudian double crochet itu 20 kali. Oke, ini udah berada di akhir baris dan kurang 1 ya. Jadi untuk bagian yang paling akhir itu kita bikinnya di lubang paling akhir. Nah, seperti ini.
Kemudian kita tinggal ulang-ulangi saja untuk rumus baris pertama dan baris kedua. Dan untuk barisnya teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Di sini saya membuatnya sampai 22 baris. Nah, ini kita udah selesai di baris ke-22. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambah satu baris lagi dengan menggunakan tusuk single crochet. Jadi masing-masing lubang akan kita isi dengan tusuk single crochet ya. Nah, ini dia hasil jadinya setelah selesai. Dan untuk bagian ini kita bikin 2 lembar ya, bagian belakang dan bagian depan. Nah, kemudian kedua bagian ini akan kita sambungkan dengan menggunakan tusuk single crochet. Oke, kita mulai dari sini ya. Untuk bagian paling atas ini kita isi tusuk single crochet 1 kali. Oke, kemudian untuk bagian yang ini tusuk rantai ya, itu kita isi dengan 2 tusuk single crochet. Kemudian bagian ini 1 tusuk single crochet ya, kemudian terdapat ada tusuk double crochet, kita isi dengan 2 tusuk single crochet. Jadi seperti itu ya untuk membuat tusuk single crochet bagian menyambung bagian depan dan belakang. Ini kita lanjutkan dulu ya sampai bertemu di bagian ujung. Oke, ini kita sudah selesai. Ini kita masuk di bagian alas ya. Untuk bagian alas itu masing-masing lubang akan kita isi dengan 1 tusuk single crochet. Nah, ini kita udah selesai di bagian ini, bagian alas, kemudian ke atas. Itu hasilnya seperti ini. Kemudian untuk bagian benang juga sudah saya potong agak panjang ya, nanti buat menjahit bagian gesper. Ini bisa kita balik dan lihat hasilnya. Ini hasilnya, dan untuk langkah berikutnya kita akan pasang gesper. Untuk gesper ini aku beli dengan ukuran 32 mm ya. Jadi untuk besar kecil gespernya ini tergantung handle yang akan kita buat ya, itu lebarnya berapa. Untuk cara memasang gesper di sini kita jahit aja ya dengan menggunakan jarum tapestry. Nah, untuk bagian ini jarumnya yang ada di tengah itu ke arah atas ya. Kemudian tinggal kita jahit aja. Untuk cara jahitnya juga cukup mudah, teman-teman bisa perhatikan videonya ya.
Nah, kemudian untuk sisi satunya kita akan jahit untuk bagian handle ya. Dan untuk bagian handle-nya ini, cara membuatnya teman-teman bisa cek link yang ada di box deskripsi. Untuk hitungan stitch-nya itu 5, kemudian untuk panjang handle-nya itu sekitar 60 cm. Nah, ini kita jahit aja dengan menggunakan jarum tapestry. Setelah pasang di keduanya, kita masukkan aja bagian handle ke gespernya ya. Caranya seperti ini. Untuk bagian jarumnya itu menuju ke atas, kita masukkan di sela-sela rajutan seperti ini, kemudian masuk di bagian ini. Nah, udah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Gimana, cantik ya? Teman-teman juga bisa tambahin kancing atau zipper ya, biar lebih aman. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita sehat selalu.